Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sejarah Pondok Pesantren Sarang Rembang tidak bisa dilepaskan dari sosok Mbah Mukhdor dan Mbah Samsiah yang dimakamkan di Desa Lebo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebab dari riadohnya atau tirakatannya Mbah Samsiah, Allah SWT telah menjadikan pesantren Sarang ini menjadi berkah. Asal mula berdirinya pesantren Sarang ini dipelopori oleh Mbah Ghazali bin Lanah yang merupakan menantunya Mbah Samsiah. Lambat laun, pesantren Sarang ini ramai, sebab keturunan Mbah Ghazali bin Lanah lah yang meramaikan pesantren Sarang ini. Sebelum pesantren Sarang ini menjadi besar, terlebih dahulu pesantren ini telah ditirakati oleh pendahulunya, yaitu Mbah Mukhdor dan Mbah Samsiah. Konon Mbah Mukhdor berasal dari Bonang, daerah dekat Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ada juga yang bilang kalau Mbah Mukhdor berasal dari Blora. Beliau adalah salah satu santri dari Mbah Syekh Somadia, Makam Agung Tuban. Mbah Mukhdor pernah diambil menantu oleh Mbah Somadia, namun pernikahannya kandas di tengah jalan. Setelah itu, beliau menikah lagi dengan Mbah Samsiah dan menetap di daerah Sidoarjo. Mbah Samsiah adalah anak Kiai Misbah dari Sedan, Rembang, yang masih mempunyai hubungan darah dengan Mbah Said Sulaiman Pasaiban, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur. Leluhur Mbah Samsiah ini status sosialnya lebih tinggi dari status sosial leluhur Mbah Mukhdor. Dalam diri Mbah Samsiah ini telah mengalir darah ulama dari Mbah Said Sulaiman yang merupakan seorang ulama yang alim dan sakti mandraguna, sehingga menjadi sebuah unen-unen atau ucapan kalau ada kiai sakti itu kebanyakan adalah keturunan dari Mbah Sulaiman Mojoagung, sedangkan Mbah Mukhdor keturunan nelayan biasa. Melihat kondisi nasab yang begitu jauh itu dan saking cintanya kepada Mbah Samsiah, Mbah Mukhdor bernazar jika dirinya dapat mempersunting Mbah Samsiah yang merupakan cucu Mbah Said Sulaiman Mojoagung, maka dirinya akan bertata bahasa halus atau kromo pada Mbah Samsiah dan akan memenuhi semua permintaan Mbah Samsiah selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nazar Mbah Mukhdor untuk Mbah Samsiah dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai bukti cintanya kepada Mbah Samsiah. Bukan hanya itu, saking cintanya kepada Mbah Samsiah, tatkala keduanya sedang melakukan perjalanan dari Sidoarjo menuju Sarang, Mbah Mukhdor mempersilahkan istri tercintanya itu untuk menaiki kuda, sementara dirinya yang menuntunnya dengan berjalan kaki. Ketika ijab kabul sudah berlangsung, Mbah Samsiah yang statusnya sudah menjadi istrinya Mbah Mukhdor itu rajin puasa setahun penuh atau dahri dan tidak mau dikumpuli terlebih dahulu sebelum Mbah Mukhdor bersama Mbah Samsiah pergi haji. Ketika keduanya melakukan perjalanan ibadah haji, keduanya terdampar di 3 pulau karena kapalnya masih berupa kapal layar. 3 pulau tersebut yaitu Pulau Mondoliko, Jepara, Pulau Pinang, Malaysia, dan Pulau Singapura. Ketika Mbah Mukhdor dan Mbah Samsiah dianugerahi putra-putri oleh Allah SWT, kemudian diberi nama Nyai Mondoliko, Nyai Pinang, dan Kiai Singapura. Ketiga nama anak itu kedengarnya memang agak aneh. Nama-nama itu lebih mirip nama tempat. Ternyata ketiga nama itu untuk mengingatkan kisah Mbah Mukhdor ketika berangkat haji. Dari ketiga anak Mbah Mukhdor inilah lahir banyak generasi ulama yang menyebar di daerah Tuban, Sarang, dan Sidoarjo.
Putra pertamanya dinamakan Nyai Mondoliko, istri Kiai Haji Ma'ruf Tuban yang menurunkan kiai-kiai Makam Agung Tuban. Dari pernikahan Mbah Ma'ruf dengan Nyai Mondoliko ini lahir 5 putra, Yakub, Basyar, Dahlan, Badrul Jamal, dan Sidik. Mbah Basyar punya putri Mbah Sofia yang melahirkan Kiai Haji Ali Mansur, mu'alif sholawat Badar. Mbah Ali Mansur makamnya berada di Maibit, Rengel, Tuban. Persebaran keturunan ke daerah Jenu, yaitu dari jalur Mbah Badrul Jamal. Mbah Badrul Jamal punya putri Mbah Badiah. Kemudian Mbah Badiah menikah dengan Mbah Soleh Mukhtar, Ponpes Mukhtaria, Syafi'iyah, Jenu, Tuban. Mbah Soleh menurunkan beberapa putra, di antaranya yaitu Mbah Masito, istri Kiai Haji Faturrahman Abu Said, pendiri Ponpes Manbail Futuh, Jenu, Tuban. Putra kedua dinamakan Nyai Pinang yang disunting oleh Kiai Ghazali bin Lanah yang dimakamkan di Makam Setumbun, Sarang, Rembang, dan menurunkan kiai-kiai Sarang. Nyai Pinang menikah dengan Kiai Ghazali bin Lanah, pendiri Pondok Sarang atau MIS, mempunyai putri bernama Nyai Saidah. Nyai Saidah mempunyai putra bernama Kiai Ahmad. Kiai Ahmad mempunyai putri yang bernama Nyai Mahmudah, kemudian dinikahi Kiai Zubair bin Dahlan. Jadi Nyai Mahmudah itu ibunya Simbah Maimun Zubair. Putra ketiga dinamakan Kiai Singopuro atau Kiai Misbah yang kelak menurunkan Kiai-Kiai Sidoarjo, di antaranya Kiai Haji Ali Mashuri atau Gus Ali, pendiri Pondok Pesantren Bumi Sholawat Lebo. Jadi Mbah Mun dan Gus Ali masih ada hubungan darah, sama-sama cucu Mbah Mukhdor. Selain dengan Mbah Samsiah, Mbah Mukhdor juga menikah dengan perempuan lain, sebab tak kala itu Mbah Samsiah tidak mau diajak hubungan suami istri karena masih tirakatan. Mbah Samsiah lebih suka tirakatan daripada memenuhi ajakan suaminya tadi. Dengan penuh hormat dan cintanya kepada Mbah Samsiah, Mbah Mukhdor mempersilahkan istri tercintanya itu untuk bertakorup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tirakatannya tadi. Pernikahan Mbah Mukhdor dengan istri keduanya ini dikaruniai putri satu yang diberi nama Afia. Tujuan pemberian nama ini disebabkan agar anak tersebut selamat. Afiah ini dinikahkan dengan Yusuf, sosok pemuda yang tampan. Keturunan Yusuf dan Afiah ini kemudian hari dipondokkan di pesantren Sarang, Rembang. Keturunannya menyebar di beberapa tempat. Ada yang di Pati, Juwono, dan Sarang. Nah, dulu demikian perjalanan singkat kita kali ini di makam Mbah Mukhdor dan Mbah Nyai Samsiah yang ada di Desa Lebo, Kabupaten Sidoarjo. Ikuti terus perjalanan saya menapak tilas jejak para leluhur kita hanya di Sarku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.